Apa virus sistem sirkulasi? Oh, masa sistem sirkulasi aja nggak tahu? Si virus ya. Kemudian Sistem peredaran darah, Pak. sistem peredaran darah ya. Jadi respirasi, pernapasan, sirkulasi, peredaran darah atau sirkulasi sering juga kita sebut dengan sistem transportasi ya. Nah, sistem yang kita bahas adalah histologi. Histologi apa Elpina pengertiannya? Elpina Wardatul, apa arti histologi? Coba dihidupkan mikrofonnya. Nah, apa arti dari histologi? Waduh, ini basic sekali loh. Dari yang kita bahas, sudah 2 pertemuan histologi. Masa arti histologi juga nggak tahu? Waktu pertemuan pertama sudah kita analogikan dengan gedung dekanat. Saya masih ingat waktu itu analoginya. Apa Elpina? Apa arti histologi? Aduh, gimana ini mau lanjut? Saya, Pak. Sekali malah hilang. Ya, Pak. Hah? Saya, Pak. Bentar. Saya. Apa Elpina? Ngambil berapa SKS semester ini kok banyak blanknya? Atau karena banyak di rumah banyak tidurnya? Apa arti histologi? Ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan. Ilmu tentang struktur? Struktur jaringan. Struktur jaringan. Jadi kita kan sudah bahas 2 sistem kemarin ya, ada pencernaan dan ada respirasi. Jadi kalau histologi usus misalnya yang saya minta, itu kira-kira apa gambarannya? Coba jelaskan kalau saya minta histologi usus itu kira-kira apa? Ilmu tentang apa itu? Histologi usus. Histologi usus halus misalnya. Apanya yang kita bahas di situ? Bagian-bagian yang menyusun usus halus. Bagian-bagian itu umum sekali jawabannya. Bagian-bagian yang menyusun usus halus. Bagian apanya? Coba lebih spesifik. Struktur penyusun dari usus halus. Ya, struktur apanya? Apa contohnya? Coba sebutkan satu kata yang sudah kita pelajari dari 2 pertemuan ini tentang histologi usus halus. Satu kata saja. Apa histologi dari usus halus? Aduh, gimana kita mau beranjak ini? Yang sudah 2 kali pertemuan rasanya sudah meler bibir saya selama 2 pertemuan ini. Satu kata histologi usus halus juga nggak nyangkut ya. Coba si Cesi Wulandari. Apa kira-kira histologi dari usus halus? Mempunyai lapisan submukosa. Lapisan submukosa, kemudian? Lapisan mukosa. Lapisan mukosa, ya. Itu masa Elpina kita sudah 2 minggu satu pun nggak ingat yang itu? Submukosa, mukosa, muskularis, lamina propria, sudah 2 minggu loh. 2 kali pertemuan. Ini masih apa histologi? Jawabnya struktur penyusun. Apa struktur penyusun? Jawabnya bagian-bagian. Aduh. Kapan kita mau beranjak ini? Ya. Kemudian si
Apa harus saya cek satu lagi dari ini ya? Siapa yang belum ada catatan saya ini? Coba ini Dendi Apriansa. Dendi ya, apa kira-kira beda histologi dari lambung dan usus halus? Di bagian mana kira-kira akan berbeda? Coba hidupkan mic-nya, Dendi. Ayo, Dendi Apriansah, coba hidupkan mic-nya. Ini kosong juga kayaknya nih. Gak ada jawabannya. Coba ini Inka Puspita. Mana Inka? Apa kira-kira beda histologi yang akan kita temukan ketika membandingkan antara lambung dan usus halus? Mana si Inka Puspita tadi? Inka. Nah, mana dia ini? Waduh, gimana kita mau lanjut ini? Pada siapa lagi yang belum? Betika, coba Betika Enggraini. Apa kira-kira beda histologi lambung dan usus halus? Di bagian mana kira-kira akan berbeda? Ayo, Betika. Waduh, hilang juga. Coba, siapa yang bisa jawab? Apa kira-kira beda histologi antara lambung dan usus halus? Saya izin menjawab, Pak. Yang pertama tadi, izin menjawab. Amira izin menjawab, Pak. yang perempuan yang pertama tadi, coba. Dikna, Pak. Ya, ayo Digna. Kalau menurut saya itu Pak antara usus dan lambung bedanya histologinya itu kalau usus dia itu terdapat jaringan epitel silindris lapis. Jadi itu untuk memperluas penyerapan. Sedangkan kalau lambung itu ada otot polos yang untuk membantu memasukkan makanan ke organ-organ lain. Seperti itu, Mbak. Kalau membandingkan itu baiknya yang sama ya. Kalau epitel bandingnya dengan epitel. Kalau otot bandingnya dengan otot. Ya. Coba siapa yang bisa memperbaiki? Putri izin menjawab, Pak. Pak. Putri Nesia tadi, coba. Ayo. Kak, menurut saya kalau di lambung itu sel epitelnya lebih tipis karena untuk penyerapan sari-sari makan. Maaf, kalau di usus sel epitelnya lebih tipis untuk menyerap sari-sari makanan. Kalau di lambung sel epitelnya lebih banyak agar sekret yang dihasilkan pun semakin banyak. Hanya itu bedanya? Saya izin menambahkan, Pak. Nah, ayo. Aida izin menjawab. Yang pertama tadi siapa itu? Dina, Pak. Nah, ayo jawab. Jadi perbedaan dari histologi lambung dan usus halus itu terdapat pada lipatan epitelnya, Pak. Epitel pada lambung itu lebih bercengkok-cengkok. Kalau usus Pada halus lambung itu lebih curam, Pak, lekukannya. Oke. Nah, Kalau lanjut. usus halus itu lebih datar. Terima kasih. Usus halus lebih datar. Belum juga sepertinya ya. Coba kita lihat kembali kemarin di struktur yang bagian pencernaan. Zoom, share screen. Kelihatan ya slide-nya? Kita lihat perbandingan antara lambung dan usus halus ya. Ini yang pertama, kalau ususnya sama ya.
Kalau pada lambung itu tipenya silindris selapis, pada usus halus juga tipenya silindris selapis ya. Kemudian bedanya adalah kalau pada lambung itu lipatannya sepertinya di usus halus ya, di usus halus ada mikrofili ini dan ini yang kita gunakan untuk memperluas area penyerapan ya. Jadi pada usus halus banyak terdapat jonjot-jonjot kecil ya yang berguna untuk memperluas area penyerapan. Ya. Kemudian pada bagian ini kita lihat pada bagian submukosanya, ini sudah saya share kan PowerPoint-nya, bahwa di bagian usus halus, terutama di bagian ileum, ada namanya Peyer's patch ya. Jadi ini juga sama bagian untuk memperluas area penyerapan ya, sedangkan di lambung tidak ada. Kemudian di bagian muskularis, coba kita lihat. Ini sudah dibaca belum? Siapa yang sudah lihat PowerPoint ini? Kan sudah saya share dari 3 minggu lalu kayaknya. Siapa yang sudah lihat PowerPoint ini sampai ke sini? Ini jelas ini bedanya kan dia. Kalau pada lambung itu lapisan ototnya ada 3 lapisan. Lapisan obligat, lapisan sirkuler, dan lapisan longitudinal. Sedangkan pada usus halus hanya ada 2, yaitu sirkuler dan longitudinal. Berikutnya di bagian serosanya kita lihat ini sama ya antara lambung dan usus halus, sama-sama berhubungan dengan ruang kosong ya. Jadi tidak berhubungan dengan organ di bagian luarnya. Ya, itu saja mungkin bedanya. Ya, jadi yang pertama dari muskularisnya berbeda, kemudian dari submukosanya juga berbeda, yang ketiga dari mukosanya juga berbeda. Ya. Jadi bisa minimal 3 beda antara usus halus dan lambung. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, karena ini daring ya, jadi waktu tatap muka kita terbatas. Jadi harus banyak belajar sendiri dari bahan-bahan yang sudah saya berikan. Ya, kalau mengharapkan hanya dari pertemuan kita, nanti nggak terkejar. Kita juga ujiannya nanti ujian akhirnya lisan. Ya, jadi kalau lisan seperti ini blank semua, saya mau ngasih nilai apa? Ya. Oke. Hari ini kita lanjut ke sistem respirasi ya. Kita zoom, share screen, histologi respirasi. Kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Coba saya tanya kembali kalau masih ingat. Siapa lagi yang belum pernah saya tanya ini? Mulfiani Fitriah. Coba. Ini gambar apa kemarin? Saya, Pak, itu gambar irisan perut pada irisan melintang apa ini? Irisan perut yang dipotong Secara melintang. secara melintang. Ya, kira-kira ini saya sampaikan kemarin di bawah rusuk mungkin ya. Di sini terlihat ada ginjal, ada pankreas, ada tulang belakang. Spleen, apa arti spleen kemarin? Apa artinya Mulfiani? Spleen? Mulfiani masih di situ? Iya, Pak. Nah, apa arti spleen kemarin? Tulang selangkangan. Bukan, spleen. Apa artinya Renata? Spleen? Renata Sinaga? Ini nih, spleen yang warna apa ini? Keunguan ya. Apa ini kemarin artinya?
Ini ginjal kan ya, kelihatan sekali ini. Oh, ini korteksnya, ini medula, dan ini pelvis renalis. Nah, yang ini apa kemarin? Spleen ini? Limpa ya, limpa. Kemudian bagian yang banyak kita lihat di sini yang mayoritas yang seperti daging sapi. Ya, inilah otot-otot kita, otot-otot manusia. Ya, ini ada aorta, di sini ada vena cava, dan sini ada rongga peritoneum ya, rongga kosong. Ya, makanya sebagian dari organ kita kemarin ada yang tunica serosa. Bagian luarnya itu tidak berhubungan dengan organ lain, tapi berhubungan dengan rongga udara kosong di rongga perut. Ya. Kita lanjut. Ini kemarin sudah kita bahas bahwa ini anatomi ya. Jadi dari mulut atau rongga hidung nanti akan masuk ke tenggorokan, tenggorokan lanjut ke trakea, trakea akan bercabang menjadi bronkus ya. Bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus, kemudian bercabang lagi menjadi respiratory branchioli, sampai yang terakhir namanya nanti alveolus ya. Ini kemudian kita sudah bahas minggu lalu bahwa salah satu yang sebelah kanan ya, itu lebih curam. Kenapa kiri yang lebih curam? Sebelah mana? Karena berdesa oleh organ-organ jantung. Bagian mana yang lebih curam? Kiri. Bagian kiri ya. Bronkus kanan lebih datar. Ya, coba. Kiri. Kalau bronkus kanan itu lebih datar. Bagian Kiri lebih kecil. Bagian kiri lebih curam ya, karena di sana ada jantung ya. Kemudian yang mau kita lihat histologi ini adalah bagaimana struktur penyusunnya. Ya, jadi kalau pencernaan ada 4 lapisan, mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Nah, ini mungkin perlu saya tanyakan lagi. Sela astina. Apa beda serosa dengan adventitia kemarin? Kalau misalnya serosa itu berdiri sendiri Pak, kalau adventitia melekat pada organ lain. Berdiri sendiri. Bagian mananya ini? Bagian mananya yang berdiri sendiri, bagian mananya yang melekat dengan organ lain? Coba jawabnya yang spesifik ya, bagian mana? Kalau adventitia itu seperti yang esofagus dan trakea Pak. Bagian Di mana? antara esofagus dan trakea. Ya, itu contohnya yang adventitia. Bagian mana yang berlekatan itu? Bagian mana? Coba spesifik jawabnya. Bagian tunika. Tunika paling luarnya ya, bagian lapisan paling luarnya. Jadi kalau berlekatan di adventitia, kalau berhubungan dengan rongga udara namanya serosa ya. Jadi yang kita mau lihat adalah bagaimana dinding dari saluran pernapasan dari sebelah dari dalam keluar ya. Dari dalam itu berarti dari tempat lewatnya udara sampai ke bagian luar dari sistem pernapasan. Ya, jadi mirip juga dengan pencernaan kemarin seperti bambu ya, dari bagian dalam bambu sampai ke pinggir luar bambu. Ini penampang dari rongga mulut kita. Ya, jadi di sini ada mulut, ini ada langit-langit ya. Atau bahasa Latinnya apa langit-langit? Siapa yang ingat? Langit-langit ini yang di atas lidah kita. Ini terlihat bahwa dia kalau warna kuning ini tulang. Ya, ini berarti ada tulangnya, di dalam tulang itu ada ototnya. Apa bahasa Latinnya langit-langit? Palatum epiglottis. Palatum ya, palatum. Nah, di sini ada rongga hidung. Rongga hidung itu sebagian besarnya berupa otot ya, dan banyak liku-liku ya, seperti terowongan yang berbelok-belok. Untuk apa kemarin gunanya dibuat berbelok-belok? Nursanti Yunitasari, kenapa harus berbelok-belok saluran di hidung? Coba hidupkan mic-nya, Nursanti.
agar makanan tidak masuk ke saluran hidung, Pak. Agar makanan tidak masuk ke saluran hidung. Kurang pas ya. Siapa yang bisa meluruskan? Untuk sirkulasi, Pak, sirkulasi udara masuk. Kenapa harus disirkulasikan di situ? Karena biar dia sama suhunya dengan apa namanya itu di trakeanya, suhunya tuh sama, Pak. Iya, betul ya. Jadi kadang kan suhu udara dari luar itu nggak sama dengan suhu tubuh kita. Kadang suhu di luar dingin. Nah, untuk menyesuaikannya dengan suhu tubuh maka dibuat berbelok-belok. Jadi sepanjang saluran suhunya disesuaikan. Ya, kemudian juga untuk memfilter. Jadi kalau ada spora, kalau ada debu, ada partikel, nah itu diusahakan mengendap dulu di sini, di sepanjang saluran hidung sebelum sampai ke trakea. Jadi kalau posisinya masih di rongga hidung, nanti bersinnya untuk mengeluarkannya lebih mudah. Nah, dibanding ketika sudah sampai di saluran bawah atau di trakea. Makanya penyakit pernapasan yang paling banyak itu kan ISPA. Apa kepanjangan dari ISPA? Cindy silakan. Apa kepanjangan dari ISPA? 8.30 hari ini, Pak ya. Ayo hidupkan mic-nya. Apa? Jam 10. Jam 10 di jadwal. Besok yang 8.30. Jam 10 yang hari Senin. Coba Cindy, apa arti dari ISPA kepanjangannya? Ayo dihidupkan mic-nya. Jangan malah curhat di situ. Ayo Cindy. Blank kayaknya ya. Infeksi saluran pernapasan akut, Pak. Infeksi? Infeksi saluran pernapasan akut. Iya, jadi yang paling banyak infeksi itu biasanya di saluran pernapasan atas. Kenapa di situ lebih banyak infeksinya? Ya karena memang di sana gunanya sebagai satpam ya, sebagai penghalang jangan sampai masuk ke saluran pencernaan bawah. Karena kalau sudah sampai ke bawah nanti proses pembuangannya akan jauh lebih susah ya. Jadi di bagian ini nanti yang banyak partikel, debu, spora yang akan melengket ya. Sehingga bagian ini lebih rawan mengalami infeksi. Kemudian dari rongga hidung ya akan lanjut ke tenggorokan baru kemudian ke trakea. Jadi secara umum histologi dari pernapasan ada 4 kemarin ya, ada tunika mukosa, ada submukosa, ada hialin dan ada tunika adventitia. Ya. Jadi mukosa sama, ada epitel. Jadi ingat ya, seperti yang pernah kita sampaikan di awal, apapun nama organnya, kalau dia punya ruang, tahu maksudnya punya ruang. Kalau usus kan ada ruangnya di dalam. Kalau lambung ada ruangnya di dalam. Kalau vesika urinaria, tahu kan seperti balon ya. Balon kan ada rongga di dalam. Jadi kalau suatu organ memiliki rongga, pasti dia punya epitel. Dan epitelnya biasanya 2, epitel di luar dan epitel di dalam. Jadi bayangkan seperti bambu tadi, maka akan ada kulit sebelah luar yang berwarna hijau mungkin ya. Dan kulit sebelah dalam yang mendekati lubang bambunya yang berwarna agak putih mungkin ya. Nah seperti itulah. Jadi usus juga begitu, epitelnya akan ada 2, epitel dalam, epitel luar. Semua organ yang berbentuk saluran atau berbentuk kantong, epitelnya pasti 2. Ya, luar dan dalam. Apa contohnya kira-kira di tubuh kita yang berbentuk saluran selain di pencernaan? Apa Yesi Marentika? Saluran apalagi di tubuh kita yang selain di pencernaan dan respirasi? Saluran apa? Pipa di tubuh kita banyak kan ya, sama kayak di perumahan ada pipa air, ada pipa listrik, ada pipa internet. Nah, di tubuh kita juga banyak pipa-pipa seperti itu. Kita sudah bahas ada pipa pencernaan, ini sekarang kita bahas pipa pernapasan,
Pipa apa lagi yang lain? Apa aja sih? Sabira, pipa apa yang lain kira-kira? Masih banyak pipa yang lain? Selain pencernaan dan pernapasan? Pipa apa Bentuk lagi? pembuluh darah juga bisa. Pembuluh darah berarti pasti punya 2 epitel ya. Epitel sebelah dalam, tempat lewatnya darah, dan epitel sebelah luar. Apa lagi kira-kira yang berupa pembuluh? Si Nurul Asih, apa lagi kira-kira? Selain pembuluh darah. Apa Nurul Asih? Saraf, Pak. Saraf pembuluh. Saraf punya lubang nggak di dalamnya? Oh, jadi kabelnya ini ada 2 ya di tubuh kita, mirip dengan di perumahan yang saya sampaikan tadi. Kalau pipa air kan ada lubang di dalamnya ya. Tapi kalau pipa WiFi, pipa listrik kan nggak ada lubang ya. Terbayang pipa ini, kabel listrik. Ada nggak lubang di dalamnya? Kalau pipa air kan ada lubang di dalamnya tempat lewatnya air. Nah, kalau listrik ada lubangnya enggak? Tidak, Pak. Nah, berarti ya. Jadi di tubuh kita juga ada 2 tipe seperti itu ya. Jadi kalau saraf tadi itu enggak ada lubang di dalamnya. Jadi semuanya itu utuh ya. Jadi kalau saraf epitelnya hanya di bagian luar. Tidak ada epitel yang sebelah dalam karena dia tidak berupa pembuluh. Nah, selain pembuluh darah apa tadi lagi? Pembuluh darah, pencernaan, respirasi. Apa di tubuh kita lagi yang berupa pembuluh? Yang mirip dengan pipa air. Histologi urinaria, Pak. Nah, urinaria ya. Jadi dari ginjal ke toilet ya. Kita punya ada uretra, punya ureter. Itu pembuluh. Ya, berarti epitelnya juga akan ada 2, ada epitel dalam, ada epitel luar. Apalagi yang berupa pembuluh di tubuh kita? Selain urinaria. Nama latin pembuluh ini? Reproduksi satu lagi ya. Jadi dari tempat produksi, misalnya dari ovarium, sebelum sampai ke rahim, itu akan melintasi yang namanya apa? Pembuluh apa? Apa David? David Halomuan. Dari ovarium untuk membawa sel telur ke rahim, pembuluh apa namanya? Erinda, bisa bantu Erinda? Pembuluh apa yang membawa sel telur dari ovarium ke rahim? Tuba Fallopi ya, atau kita sebut dengan oviduct. Ya. Pernah dengar? Ya, tuba Fallopi atau oviduct itu juga berupa pembuluh. Maka epitelnya nanti akan ada 2, ya epitel luar dan epitel dalam. Bahasa Latin dari pembuluh apa, Gading? Ini kemarin Pak Bakti nanya ini waktu kompresi kakak kelasnya Alisa. Apa bedanya vesicula dengan tubulus? Nah, apa bedanya? Sudah saya sebutkan bahasa Latinnya ya. Jadi kalau pembuluh bahasa Latinnya apa, Gading? Ayo hidupkan mic-nya. Gading, ayo hidupkan mic-nya. Malah nggak bergerak lagi gambarnya. Si ini cahaya. Tubulus itu arti untuk apa? Bahasa Indonesianya? Cahaya Ramansyah. Coba hidupkan mic-nya. Nggak tahu juga berarti ini mic-nya juga nggak mau hidup ini. Coba, apa arti tubulus bahasa Indonesianya? Siapa yang tahu? Saluran bukan rangkaian tabung, Pak. Lebih tepatnya mungkin pembuluh ya. Iya, saluran boleh juga sih. Kadang saluran itu saraf nggak pakai lubang. Jadi yang dikatakan tubulus itu yang memiliki lubang di dalamnya ya. Jadi ada tubulus seminiferus ya.
Jadi kalau tubulus berupa pipa, satu lagi yang kita sebut sebagai vesikula. Vesikula itu apa artinya? Vesikula itu kantong ya. Jadi bedakan antara tubulus dan vesikula. Kalau tubulus itu pembuluh, kalau vesikula itu berupa kantong. Apa contoh yang vesikula itu? Seperti jantung, paru-paru, kantung kemih, ya itu vesikula namanya ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi setiap organ yang berupa pembuluh pasti punya epitel luar dan guna epitel dalam. Apa guna epitel di sini, Mariati? Kenapa lapisan paling luar atau paling dalam selalu memiliki epitel? Apa fungsi utama dari epitel ini? Mana Mariati? Mariati mana? Oh, hilang lagi. Meina Elsa. Apa guna epitel itu? Kenapa selalu paling luar harus epitel? Mana Meina? Nanti kalau ujian seperti ini 0 semua nilainya nih ya. Kenapa paling luar harus epitel? Karena untuk melakukan penyerapan, Pak. Untuk melakukan penyerapan, itu mungkin khusus di pencernaan ya. Kalau di tubulus ini, uretra kan nggak ada penyerapan. Atau di pembuluh darah kan nggak ada penyerapan. Kenapa paling sebagai luarnya masih perlindungan harus mungkin, Pak. Hah? Sebagai perlindungan. Sebagai perlindungan. Fungsi utamanya untuk perlindungan ya. Sebagai pembungkus, Pak. Ya, pembungkus perlindungan. Ya, jadi kenapa luar dalam selalu epitel? Karena fungsi epitel adalah untuk melindungi ya. Nah, ini sudah ada gambaran dari histologi sistem respirasi. Kalau Anda sudah paham, ingat histologi sistem pencernaan, maka beda apa yang paling nyata antara pencernaan dengan respirasi di sini? Di tunika mananya? Rawan hialin. Ya. Rawan hialin ya, Pak. Beda yang paling nyata adalah pada rawan hialin. Kalau pencernaan tidak ada yang tulang ya, jadi tidak ada struktur tulang di dindingnya. Sedangkan pada histologi respirasi, tunika muskularis di pencernaan diganti dengan rawan hialin. Minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa kenapa otot diganti dengan tulang untuk apa kemarin? Siapa lagi ini yang mau saya tanya? Memperkuat struktur. Untuk memperkuat struktur ya. Jadi pernapasan itu hitungannya dari detik ke menit ya. Jadi kalau bocor sedikit saja itu sangat fatal. Maka untuk menjaganya jangan sampai bocor, dibantulah strukturnya dengan tulang sehingga strukturnya menjadi lebih kuat ya. Sedangkan kalau pencernaan mungkin bocor agak 1 jam 2 jam ya belum terlalu beresiko ya. Itu kenapa pada histologi respirasi itu terdapat struktur tulang ya. Oke, kita lanjut, ini gambarnya. Nah, ini yang struktur ini. Yang ini ya, yang warna lebih pekat ya. Ini adalah tulang rawan. Sedangkan yang ini adalah epitelnya di bagian luar. Ya, kemudian di sini ada jaringan ikat ya, lamina propria. Diolah jaringan lamina propria nanti akan ada satu lapis otot polos ya, yang kita sebut sebagai muscularis mucosa. Jadi tunika mukosanya sama, submukosanya sama, yang berbeda hanya rawan ya. Jadi pada respirasi, muskularis pada pencernaan diganti dengan struktur tulang rawan.
Nah, ini lebih jelasnya. Yang struktur keunguan di sini. Ya, jadi dari sini sampai sini, ini yang kita sebut sebagai daerah rawan hialin. Apa ciri khas kira-kira dari jaringan tulang dari gambar ini? Coba lihat. Kalau saya minta Anda, mahasiswa harus mampu ini ya, membaca peta, membaca gambar, membaca tabel, dan membuatnya dalam kata-kata yang mudah dimengerti. Apa kira-kira ciri khas dari jaringan tulang? Coba, siapa yang bisa jawab? Dari siapa ini? Dikna? Ya. Nah, apa Rongga bedanya? mungkin, Pak. Rongga. Sudah di biologi umum sudah dapatkan ya? Jaringan ikat. Atau mungkin dengan Pak Bakti. Rongga apa namanya ini? Rongga yang terdapat pada jaringan tulang. Matriks tulang rawan, Pak. Matriks tulang rawan. Jadi kalau pada tulang rawan, sama juga dengan tulang sejati sebenarnya, ada inti yang kita sebut sebagai kondrosit ya. Atau kalau pada tulang sejati disebut dengan osteosit ya. Nah, biasanya kalau pada sel-sel biasa kan ada sitoplasma yang berupa cairan ya. Nah, kalau pada tulang itu sitoplasma tersebut kadang berupa rongga kosong, jadi bukan berupa cairan. Ya, jadi rongga-rongga kosong ini adalah pengganti dari sitoplasma seharusnya pada sel-sel yang normal. Ya. Jadi ini ciri khas dari jaringan tulang bahwa sitoplasmanya itu banyak berupa rongga-rongga kosong. Ya. Kalau pada sel-sel biasa ini harusnya adalah diisi oleh sitoplasma. Jadi kalau kita perbesar, nah ini yang saya katakan, ini ciri khas dari jaringan tulang. Ini intinya di sini. Satu ini adalah satu sel. Ya. Nah, di sini banyak ciri khas dari jaringan tulang, banyak rongga-rongga kosong. Ya. Kemudian goblet, ya tidak terlihat di gambar. Ini epitelnya. Epitel apa ini kira-kira? Coba dari penampakannya epitel apa ini? Nih, satu sel ini yang satu bercak, satu inti. Jadi sebenarnya di antara bercak ini ada dinding membran sel yang memisahkan antara masing-masing bercak. Jadi kalau digambar kira-kira seperti ini, ya, jadi melindungi setiap bercak atau setiap inti sel. Nah, dari sini sampai pinggir sini, ini yang kita sebut sebagai satu epitel. Dari sini sampai luar sini, ini epitel. Nah, dari tipe ini kira-kira apa tipe epitelnya ini dari bentuknya? Silinder, Pak. Silinder berlapis. Silinder berlapis. Yakin berlapis? Kok saya lihatnya cuma satu lapis ya? Lapis. Ini kan dari sini sampai luar sini kan nggak ada yang dempet selnya. Kalau berlapis harusnya di sini satu inti, di bawahnya satu inti, di sini satu inti. Itu baru berlapis. Kalau ini kan dari pangkal sampai ujung hanya satu bercak. Kalau kita tarik garis lurus dari sini ke bawah, hanya satu bercak. Berarti hanya ada satu nukleus. Ini adalah tipe. Tapi itu di gambarnya tulisannya. Ya? Tapi di gambar itu tulisannya epitel silinder berlapis, Pak. Berlapisnya mungkin dari sini ya? Ya, dari sini mungkin. Tapi kalau dari ini, ya ini masih selapis. Ya. Tapi kalau dihitung misalnya dari sini ya, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi dari dasar epitel silindris berlapis. Nah, di sini ada kata-kata semu. Kenapa dikatakan semu? Bersilia, ini lihat silianya ya. Jadi yang daerah awan ini, daerah awan dari ujung epitel ini, sampai sini yang kita samakan dengan silia. Silia ini adalah rambut-rambut getar yang berfungsi untuk melemparkan kembali ketika ada debu. Ya. Jadi kalau ciri khas dari saluran pernapasan, epitelnya bersilia, berambut getar. Nah, rambut inilah nanti yang akan membuat kita bersin
ketika kotoran sudah terlalu banyak menempel di silia. Ya, paham ya, yang ini yang silia. Nah, kita kembali, apakah berlapis atau selapis epitel di saluran pernapasan? Khususnya di gambar ini di trakea. Selapis, Pak. Selapis. Siapa yang jawab selapis ini? Sabira, Pak. Nah, apa alasannya, Sabira? Karena epitel silindris berlapis semu bersilia tersusun dari sel-sel yang memiliki inti sel yang tidak sejajar. Seolah-olah sel tersebut terlihat banyak, padahal hanya selapis. Ini udah lihat Google kayaknya ya? Sudah lihat Google belum? Hah? Ya, jadi kata semu di sini pura-pura ya. Terlihat seolah-olah. Jadi sebenarnya dia selapis, tapi karena terlalu rapat selnya, jadi terlihat seolah-olah berlapis. Ya, jadi kalau dikatakan dia sebenarnya epitel silindris selapis bersilia. Tapi karena posisi selnya yang sangat rapat, maka terlihat seolah-olah berlapis. Makanya disebut sebagai epitel silinder berlapis semu bersilia. Atau kalau mau dijujurkan, epitel silindris selapis bersilia. Ya, itu penampang epitel pada trakea. Di bawahnya baru ada lamina propria, ada tunica muscularis, baru ada jaringan tulang rawan. Ya, yang jelas kita sudah dapat struktur dasar di pencernaan bahwa ada 4. Ingat selalu itu. Mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Nanti histologi organ-organ berikutnya biasanya tidak akan jauh beda dari mukosa, submukosa, muscularis, serosa atau adventitia, hanya dengan sedikit variasi. Variasi pada pernapasan adalah tunica muscularis diganti dengan jaringan tulang rawan. Nah, ini gambarnya. Struktur histologis sama ini di bronkus ekstrapulmonari. Bronkus yang terletak di luar paru-paru. Ekstra di luar, pulmonari paru-paru. Jadi bronkus yang letaknya di luar paru-paru. Nanti akan ada bronkus intrapulmonari. Jadi bronkus ini dia seperti apa ya? Jadi menusuk ke dalam paru-paru. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Sama dengan trakea, tapi di sini tidak ada lagi rawan. Ya, karena posisinya sudah jauh ke dalam, sudah dilindungi oleh tulang apa ini? Bronkus. Dilindungi tulang apa? Rawan, Pak. Tulang? Tulang rawan. Bukan. Coba bayangkan bronkus kita, paru-paru kita. Tulang apa yang melindunginya? Tulang rusuk. Tulang rusuk, Pak. Tulang dada dan tulang rusuk ya. Jadi tidak perlu lagi di sini ada rawan. Karena posisinya sudah jauh di dalam rongga dada dan sudah dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Beda dengan trakea tadi yang terletak di leher, yang tidak ada tulang pelindungnya sehingga harus dilindungi ekstra dengan tulang rawan ya. Nah, di sini ternyata yang kanan yang lebih curam ya, bukan yang iya betul ya. Yang kanan yang lebih curam, sedangkan yang kiri lebih datar. Kenapa kiri lebih datar? Karena di bagian bawah paru-paru kiri terdapat jantung. Jadi paru-paru kiri kita sedikit lebih di atas posisinya dibanding paru-paru kanan. Ya. Paru-paru kanan lebih lebar dan curam. Iya betul. Yang kanan lebih curam. Jadi lebih jauh ke bawah ya, lebih paham lah arti lebih curam ya. Kenapa yang kiri lebih datar? Ya karena kiri kita ada jantung. Jadi di paru-paru kiri ruang dada kita dibagi untuk jantung dan paru-paru. Dan paru-paru diletakkan di sebelah atas. Sedangkan jantung itu lebih ke bawah. Sehingga bronkus yang kanan itu lebih lebar dan lebih curam. Sedangkan yang kiri itu lebih datar. Ya. Jadi yang lebih rentan untuk kena infeksi adalah bronkus yang kiri. Ya, karena posisinya lebih datar. Strukturnya tidak jauh berbeda. Ini yang ketemu rawan ini masih bawaan dari trakea
Ya, jadi ketika kita menyayat struktur di mikrotom namanya ya, mesin penyayat itu, kita tidak bisa memilih mana trakea, mana bronkus. Jadi ketika sudah dipreparatkan, ukurannya mungkin 5 mm sebelum dipotong, nah itu ya kita potong semuanya, jadi nanti mendeskripsikannya setelah potongan itu jadi. Ya. Tapi kalau trakea mungkin bisa, karena trakea posisinya jauh dengan bronkus, kita bisa memotong trakea secara utuh ya. Tapi kalau memotong bronkus, ada peluang nanti paru-parunya terbawa, trakeanya terbawa. Ya, karena posisinya agak berdekatan dengan paru-paru dan trakea. Ya, ciri khas otot yang seperti ini, yang merah, ya warnanya lebih pekat. Ini otot ini. Sedangkan ciri khas epitel yang bergerigi ya, bergelombang. Nah, ini ciri khas rawan yang seperti ini, yang ungu dan memiliki titik-titik putih ya, yang berupa rongga-rongga di dalam sitoplasma yang saya katakan tadi. Kita lanjut. Ini kalau diperbesar, ya. Jadi ini epitelnya masih sama, berlapis semu bersilia. Ini tempat udara lewat. Ya. Kemudian ini adalah alveolus yang kecil-kecil. Jadi kenapa di sini ada alveolus? Ya seperti yang saya katakan tadi, kita akan susah membuat preparat untuk memisahkan antara bronkiolus dengan alveolus. Seperti apa ya? Jadi ketika tukang pembersih taman misalnya ya, memotong ranting, maka ketika dia memotong ranting akan ada daun yang terpotong. Susah mungkin untuk, ya seperti itulah ketika membuat preparat ini. Jadi maupun meskipun yang ditargetkan adalah ranting, anggaplah ini adalah rantingnya, bronkiolusnya, tapi tetap saja nanti akan ada bagian dari daun yang terbawa. Daun inilah yang alveoli. Jadi kita kembali ke gambaran umum ya, dari hidung ke trakea, bronkus, bronkiolus, itu semuanya berupa saluran, berupa semacam pipa. Nanti setelah di ujung pipa akan ada daun-daun ini yang berupa alveolus, yang berguna untuk pertukaran gas CO2 dan oksigen. Ya. Ini gambar lebih besar, ini silianya yang tadi. Ya. Ini ada sel-sel goblet. Jadi respirasi kita juga memiliki lendir ya, selalu basah. Salah satu gunanya kemarin adalah untuk memerangkap debu ya, untuk memerangkap partikel. Jadi kalau basah kan sama seperti debu, akan lebih mudah menempel ke permukaan air daripada ke permukaan tembok ya. Jadi ini dibuat basah oleh sel-sel goblet. Ya. Ini dari inti dari sel goblet, ini inti dari sel-sel epitel di bawah. Ini lamina propria, selnya lebih longgar, mayoritas diisi oleh jaringan ikat yang berupa air, lemak, atau jaringan retikuler. Ya. Terakhir yaitu paru-paru. Nah seperti ini adalah bronkiolus. Nanti satu bronkiolus akan memiliki banyak daun. Daun inilah yang kita sebut sebagai alveolus, yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas. Ya. Kita lihat nanti struktur jelas dari alveolus. Ini histologi dari bronkiolus. Tidak ada rawan, hanya otot polos. Bagian luarnya tunica adventitia. Kenapa tunica adventitia kira-kira bagian luarnya? Selaput apa yang membungkus paru-paru? Pleura. Nah, jadi bagian luarnya nanti berhubungan dengan pleura. Jadi paru-paru kita bukan tunica serosa ya, tapi tunica adventitia. Karena bagian luarnya berhubungan dengan pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Nah, pleura ini gunanya untuk menahan paru-paru tetap pada posisinya. Jadi walaupun kita meloncat, walaupun kita kayang,
walaupun handstand ya, paru-paru kita nggak akan berpindah posisi karena dijaga oleh pleura. Ya. Kemudian sel goblet akan digantikan oleh sel clara. Semakin mendekati alveolus, jumlah sel clara akan semakin banyak. Bentuk epitel juga akan berpindah dari tadi silindris ke kubus. Ya. Kenapa kira-kira berganti posisinya? Jadi dari hidung silindris, trakea silindris, bronkus silindris, bronkiolus dia jadi kubus. Nanti di alveolus dia jadi pipih. Jadi kalau kita lihat dari luar ke dalam, silindris, kubus, pipih. Semakin lama semakin apa itu? Apa kira-kira logikanya? Coba Akresia bicara sepertinya. Coba Akresia Rahmanda. Jadi dari luar ke dalam, ya coba. Dari luar ke dalam semakin mengecil. Semakin mengecil. Jadi silindris, kubus, pipih. Bukan mengecil mungkin yang lebih pasnya. Semakin apa kira-kira? Menipis. Semakin menipis. Kenapa harus disebut semakin menipis? Kenapa kira-kira berubah bentuk dia? Bentuk berubah pasti ada hubungannya dengan fungsi kan ya? Itu nggak asal-asalan buatnya. Kenapa kira-kira? Kenapa berubah bentuknya dari tebal di luar menjadi semakin tipis di dalam? Jadi dari silindris ke kubus, dari kubus ke pipih. Jadi dari tebal menjadi semakin tipis. Apa kira-kira logikanya? Untuk apa? Coba, Febrina Kusuma. Untuk apa kira-kira logikanya itu? Kenapa dibuat semakin pipih? Semakin tipis? Untuk proses penyerapannya lebih banyak, Pak. Karena kan kalau di alveolus dia lebih harus menyerap oksigen yang ada di paru-paru. Nah, ya. Jadi fungsinya berubah. Jadi kalau di luar fungsinya untuk proteksi, semakin ke dalam fungsi proteksi dari epitel semakin berkurang. Jadi kalau dari hidung, trakea untuk proteksi, kemudian nanti di bronkiolus mungkin berfungsi untuk sekresi, mengeluarkan lendir. Nah, kalau sudah sampai di alveolus, itu fungsinya untuk difusi, untuk pertukaran gas. Kalau difusi kan nggak boleh tebal-tebal. Sama kalau Anda meniup, mau meniup apa misalnya, melewatkan angin, kan akan lebih gampang kalau salurannya tipis dibanding melewatkan angin melalui lembaran yang tebal. Jadi untuk fungsi pertukaran O2 dan CO2 itu struktur jaringannya harus setipis mungkin. Epitel yang setipis mungkin epitel pipih. Semakin ke silindris itu akan semakin tebal. Ya, paham ya alasannya ya? Kenapa berubah dari luar pernapasan ke dalam dari silindris menjadi pipih? Karena fungsinya berbeda. Di luar untuk proteksi, di bagian tengah untuk sekresi, sedangkan yang bagian alveolus untuk difusi. Jadi selalu ada logikanya di balik perbedaan struktur. Ya. Tidak ada rawan di sini, karena kalau ada rawan nanti semakin susah dia untuk melakukan sekresi. Terdapat sel dom untuk sekresi glikosa aminoglikan. Ya, ini jadi campuran antara gliko. Apa gliko ini? Dari kata apa kira-kira? Gliko dari kata glukosa, amino dari kata asam amino. Jadi campuran antara karbohidrat dan protein, dan juga untuk mengeluarkan protein. Ya. Ini gambarnya dari bronkiolus. Jadi yang bronkiolus yang hanya yang satu lingkaran ini. Jadi bukan seluruhnya ya. Jadi yang bronkiolus yang hanya satu ini saja. Apa yang banyak-banyak ini? Coba Dewi Julianti Putri, apa yang banyak-banyak ini? Apa ini kira-kira? Apa, Dewi? Coba hidupkan mikrofonnya. Ayo, hidupkan mikrofonnya. Ini yang banyak. Apa ini Trina dia?
Ini apa yang banyak-banyak ini? Jadi kan ini yang kita maksud bronkiolus hanya yang kecil ini. Ini ada pembuluh darah, ada arteri di sini. Yang banyak ini apa? Yang rongga-rongga ini. Apa? Ada yang tahu apa ini? Yang banyak ini? Alveolus, bukan Ya, alveolus ya. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika memotong pohon, kita sebenarnya niatnya motong ranting hanya untuk mendapatkan satu struktur bronkiolus. Tapi karena strukturnya sangat kecil, kita tidak bisa hanya memilih ranting saja. Jadi ketika kita motong ranting, maka daun-daun yang di sekitar ranting akan terbawa. Jadi daun-daun inilah yang berupa alveolus. Jadi alveolus ini lubangnya, nanti udara misalnya kalau ini alveolus sebelah dalam, maka CO2 di sini akan diambil oleh pembuluh darah yang ada di sini, yang ada di dinding alveolus. Ya. Jadi oksigen yang ada di lubang ini akan didifusikan ke dinding dari alveolus. Demikian juga karbon dioksida yang ada di pembuluh darah yang di dinding ini akan dibuang ke dalam lubang alveolus. Ya. Jadi ini ada yang alveolusnya terlihat besar, ya, ada yang alveolusnya terlihat kecil, ya tergantung dari potongannya. Ini adalah satu bronkiolus, kemungkinan ini yang bagian pinggir ini juga adalah bronkiolus. Ya. Nah, ini kalau lebih diperbesar lagi bronkiolus yang tadi. Jadi satu ini, satu yang tanda panah ini, kita berbesar, maka akan terlihat seperti ini. Ini alveolusnya yang banyak tadi. Jadi di sini ada epitel, kemudian ototnya masih terlihat jelas di sini, otot polosnya. Ya. Nah, alveolus ini nanti di dalam alveolus kan isinya oksigen. Oksigen harus ditransportasikan ke pembuluh darah yang ada di dinding dari alveolus yang ini. Kelihatan kan ya tanda panah saya di situ? Kursor saya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Tanpa Dari karbon dioksida dari pembuluh darah di sini nanti akan dibuang ke dalam alveolus. Sebaliknya, oksigen yang dari alveolus ini akan nanti didifusikan ke dinding pembuluh darah di membran. Jadi itu alasannya kenapa ini harus setipis mungkin. Ibaratnya mungkin seperti ini ya. Kita membuat sebuah tisu untuk menangkap udara. Maka tisu itu biasanya dibuat lembab, kemudian kita tiupkan udara ke situ, maka sebagian udara yang kita tiupkan akan menempel di tisu basah tersebut dan akan didifusikan ke bagian dalam dari tisu basah. Nah, seperti itulah bagaimana oksigen ditransportasikan dari alveolus ke membran alveolus. Jadi konsepnya di sini harus setipis mungkin dan yang kedua harus lembab, harus basah. Ya, itu alasannya kenapa ketika kita bernapas akan ada uap air yang keluar. Karena memang sistemnya didesain untuk lembab atau basah. Tapi ingat ya, targetnya basah, bukan banjir. Kenapa kira-kira kalau banjir malah menjadi masalah? Coba, siapa yang bisa jelaskan? Sibara Nasuha bisa? Kenapa targetnya itu hanya lembab bukan banjir? Apa yang akan terjadi kalau misalnya di dalam sini itu mengalami kebanjiran atau di dalam sini mengalami kebanjiran? Akibat overproduksi ya, terlalu banyak produksi lendir, maka di sini nanti akan banjir. Nah, yang banjir inilah yang kita sebut dengan penyakit edema. Jadi edema itu berlebihnya cairan di alveolus atau di saluran pernapasan. Jadi penyakit seperti SARS, seperti flu burung, itu karena overproduksi lendir. Jadi lendirnya banyak di sini. Apa kira-kira kalau lendirnya terlalu banyak? Apa akibatnya? Siapa yang bisa logika? Nah, ayo, Dikna ya? Ini siapa? Meina, Pak. Meina tadi, Pak. Nah, ayo Meina, coba.
Kalau lendirnya terlalu banyak nanti paru-parunya terendam, Pak. Terus kalau terendam apa akibat fisiologisnya? Apa masalahnya? Terjadi infeksi, Pak. Terjadi Udara sulit masuk, paru-parunya Pak. tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, Pak. Iya, karena udara nggak bisa lewat. Sakit paru-paru basah. Ya. Ya kan kalau bayangkan ya kalau kita bernapas di lingkungan yang penuh air, udaranya nggak bakal bisa lewat. Ya, jadi kalau posisinya sudah kerendam lendir, kerendam sekret, maka udara nggak bisa masuk dari luar ke dalam. Sehingga kebutuhan oksigen kita nggak bisa terpenuhi. Nah, penyakit seperti ini yang kita sebut sebagai edema, kelebihan cairan di paru-paru. Bisa jadi ketika tenggelam, ketika kita berada di puncak gunung dalam suasana yang udara dengan kelembapan tinggi. Bisa jadi karena infeksi, ada bakteri, ada virus. Nah, untuk membunuh bakteri virus biasanya dikeluarkan banyak mukus. Nah, seperti yang sekarang juga yang corona ya. Corona salah satunya itu ya menyebabkan perlendiran di sepanjang saluran pernapasan. Sehingga karena salurannya mengecil, diisi lendir, kita bernapasnya harus lebih cepat. Karena udaranya susah untuk masuk. Ya, jadi konsepnya lembab, bukan banjir. Dan harus setipis mungkin. Jadi bayangkanlah kalau tisunya sudah basah, sudah kerendam air, maka tidak akan bisa lagi untuk menangkap udara. Karena partikelnya sudah dipenuhi dengan air. Tapi kalau tisunya masih lembab, kita tiupkan udara ke situ mungkin masih bisa menempel ya, masih bisa ditangkap. Seperti itulah fungsi dari alveolus. Ini gambar yang lebih jelas, ini sel-sel silia. Ini satu sel, ini kelihatan membran selnya ya. Ini membrannya. Apa kira-kira tipe sel epitelnya ini? Coba. Dari bentuk ini, saya lihat gambar, ini kursor saya ya. Sini, sini. Apa kira-kira tipe sel epitelnya ini? Kubus. Kubus? Kubus lapis. Kubus selapis. Kubus, Pak. Jadi kalau kubus itu saat lebar itu sama panjang dengan tinggi. Ya, jadi ini lebarnya, ini tingginya. Nah, ini namanya kubus. Tapi kalau tingginya sudah jauh lebih besar dibanding lebarnya, namanya sudah silindris. Kalau lebarnya lebih besar dari tingginya, makanya namanya menjadi apa? Pipi. Pipi. Ya. Jadi kalau dari awal tadi tinggi dia silindris sampai ke sini mungkin karena fungsinya untuk proteksi. Semakin ke dalam semakin memendek menjadi kubus. Nanti di alveolus menjadi datar. Ya, seperti ini. Menjadi pipi. Di sini ada sel klara namanya. Ya, sel-sel yang menghasilkan lendir ya, dan juga sel yang berfungsi sebagai proteksi. Karena ini sangat tipis ya. Sedangkan kadang debu partikel itu ada yang kelewat sampai kemari. Jadi saking bernapasnya di udara kotor, saking tingginya pencemaran, walaupun sudah didesain dari hidung itu ada satpamnya ya, tapi kadang masih ada yang sampai ke sini, sampai ke bronkiolus. Nah, sel klara inilah yang berfungsi untuk mengendapkan, ya, untuk mencegah jangan sampai masuk ke sistem peredaran darah. Karena udara yang dari sini nanti akan ditransportasikan ke pembuluh darah, dibawa berputar ke seluruh tubuh. Jadi proteksinya apa lagi? Triple ya, triple proteksi. Jadi dibuat berkelok-kelok panjang, dibuat dengan silia, dibuat dengan lendir, ditambah lagi dengan sel-sel pengendap atau sel-sel klara. Jadi ya dibuat sangat banyak perlindungannya karena jangan sampai ada kotoran yang masuk ke sistem peredaran darah, ya terbawa mengalir bersama darah. Ini penampakan yang tidak jauh berbeda. Di sini lubangnya di sini. Ini epitelnya. Nah, ini ototnya yang berwarna merah. Ini alveolus. Ya. Kita lanjut. Kemudian setelah bronkiolus ada respiratory bronkiolus. Sama saja strukturnya hanya lebih tipis.
Jadi ibarat dahan dengan ranting lah. Ya. Strukturnya mengecil, tapi ukurannya mengecil, tapi strukturnya lebih kurang sama. Epitel, otot polos. Ya. Terakhir nanti, nah di sini perbedaannya dengan tadi bronkiolus. Kalau di sini epitelnya masih bersilia, berbentuk kubus. Nah, kalau di sini epitelnya sudah menjadi pipih. Itu bedanya ya. Dan silianya tidak ada lagi. Jadi fungsi proteksinya sudah selesai sampai ke respiratori, ya ke bronkiolus. Sedangkan di respiratori bronkiolus dan alveolus itu mutlak fungsi untuk difusi. Tidak ada lagi fungsi untuk proteksi. Ini kalau gambar lebih jelasnya, jadi ini satu lubang, satu ranting yang dipotong. Nah, seperti inilah bentuknya. Kemudian ini alveolus. Alveolus strukturnya ya sama. Bagian luar epitel, pipih selapis. Kemudian di sini ada otot polos yang berisi pembuluh darah. Jadi otot pada alveolus sebenarnya fungsinya hanya untuk tempat hidup dari pembuluh darah. Kenapa dinding dari alveolus harus ada pembuluh darah? Karena fungsi alveolus adalah untuk membuang CO2 dan mengambil O2. Kurir dari O2 dan CO2 ini adalah sel darah. Maka setiap dinding harus memiliki pembuluh darah. Ya. Sebenarnya kalau pembuluh darah tidak dibutuhkan, mungkin dinding ini nggak diperlukan. Tapi karena alveolus mutlak berhubungan dengan pembuluh darah untuk memindahkan oksigen dan mengambil CO2, maka semua dinding ini harus memiliki otot polos. Kenapa harus ada otot polos? Karena otot polos ini nanti tempat hidup, bukan tempat hidup ya, tempat menempelnya pembuluh darah. Ya. Jadi ini respiratory bronchioli yang besar, dan kemudian di sini banyak alveolus, tempat pelaksana pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, seperti itu mungkin histologi dari sistem respirasi. Ada yang mau ditanyakan? 9:10. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, ayo siapa ini? Amalia, Pak. Nah, Amalia coba. Amalia Lestari ini? Iya. Nah, apa? Pak, maaf sebelumnya, lendir dahak itu termasuk dari akibat perbanyakan produksi lendir atau malah akibat yang lainnya, Pak? Iya, jadi sama ya, dahak itu ketika ada infeksi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu cara tubuh kita untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke tubuh itu dengan cara mengeluarkan lendir. Jadi di lendir itu nanti akan ada sel-sel pembunuh ya, sel-sel makrofag. Jadi mereka itu ditransportasikannya melalui lendir. Jadi ketika ada infeksi otomatis lendir akan diperbanyak. Nah, jadi dahak itu adalah salah satu mekanisme perlindungan, apakah karena debu, apakah karena ada bakteri, apakah karena virus, jamur. Nah, untuk membunuhnya itu tentara tubuh kita itu didistribusikan melalui lendir. Karena ya tidak bisa kan kalau dia didistribusikan melalui udara atau melalui yang lain, melalui otot nggak mungkin. Jadi distribusinya melalui lendir. Nah, lendir itu ketika ada infeksi dimanapun, maka di situ biasanya akan lebih banyak penumpukan cairan. Nah, cairan yang mati, tentara yang mati, ya itu akan menjadi nanti lendir yang menjadi dahak. Ya. Jadi dahak itu salah satu mekanisme proteksi ya untuk memerangkap partikel-partikel yang tidak dibutuhkan saat mereka masuk ke sistem pernapasan. Sama sebenarnya overproduksi dari ketika kena SARS, ketika kena flu burung, itu sebenarnya mereka mencoba melindungi pernapasan kita jangan sampai tembus. Jadi makhluk-makhluk asing yang masuk bersama udara ke pernapasan kita cukup sampai di pernapasan. Jangan sampai masuk ke sistem apa, Aprilia?
Cukup sampai di sistem pernapasan, jangan sampai masuk ke sistem apa? Apa Aprilia? Coba hidupkan mic-nya. Jangan sampai masuk ke sistem sirkulasi. Ya, karena nanti kalau sudah masuk ke sistem sirkulasi, dia mutar kemana-mana. Ginjal kena, otak kena, jantung kena, limpa kena, hati. Ya, jadi dibuat tebal seperti dinding dari pernapasan. Ya, pernapasan mencoba memproteksi, melindungi. Jangan sampai bakteri, virus, jamur ini masuk ke tubuh. Ya, cukup sampai di sistem, cukup dimatikan sampai di sistem pernapasan. Ya, kalau sudah masuk ke sistem sirkulasi, penanggulangannya akan jauh lebih susah karena sudah mutar kemana-mana. Ya, ada lagi kira-kira? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tidak jauh beda ya dengan pencernaan, strukturnya berupa saluran, ya sampai ke respiratory bronchioli itu masih berupa saluran. Yang berbeda mungkin saat di alveolus tidak lagi berupa saluran tapi sudah berupa kantong, sudah berupa vesikula. Struktur umum dari luar ke dalam itu semakin tipis karena perubahan fungsi dari fungsi awal sebagai saluran menjadi sebagai fungsi difusi. Jadi kalau bagian luar kita lihat ada otot, ada tulang, epitelnya berupa silindris, nanti semakin ke dalam ototnya hilang, epitelnya berubah menjadi pipi, silianya hilang, ototnya menjadi lebih tipis. Ya, karena perubahan fungsi dari fungsi transportasi untuk mengantarkan udara dari luar ke dalam menjadi fungsi difusi untuk memindahkan udara dari pernapasan ke sistem peredaran darah. Ya. Tidak ada yang mau tanyakan kira-kira? Cukup sampai di sini? Untuk histologi dari respirasi? Ini ibaratnya kita ini ya. Coba nanti cek di Google Image ya. Membedah dari trakea, membedah dari paru-paru. Jadi bayangkan trakea dipotong melintang, trakea dipotong tegak, nah kemudian rongga dada dipotong melintang, paru-paru. Coba kalau misalnya pohon beringin ya, pohon beringin ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun. Kalau pohon beringin ini kita potong di bagian atas, di atas dari pokok kayunya. Kira-kira bagian apa yang akan terlihat? Bagian apa kira-kira? Jadi nggak ada gambar ya. Jadi pohon beringin, ingat mungkin Gelambang Golongan Karya ya, Partai Golkar. Nah kalau kita potong di kira-kira sepertiga bagian atas, di bagian yang daunnya rimbun. Kira-kira bagian apa yang akan terlihat? Pohon dan percabangan pohon tersebut, Pak. Percabangan pohon dan? Bagian pohonnya, Pak. Apa bagian pohon itu? Daun mungkin yang paling banyak ya. Jadi kan bayangkan pohon beringin itu kita potong, maka akan ada dahannya, akan ada rantingnya, yang paling banyak mungkin daun. Nah seperti itulah ketika kita potong paru-paru secara mendatar. Akan ada bronkus di situ, akan ada bronchiolus yang terlihat, ada respiratory bronchioli, dan yang paling banyak pasti alveolusnya. Kalau kita potong tegak, misalnya kita potong dari atas ke bawah, apa yang akan terlihat? Coba bayangkan. Pasti batang kayunya, Pak. Ya? Bagian kayunya. Kurang jelas bagian apa? Bagian batang. Kurang jelas suaranya. Bagian dalam katanya, Pak. Bagian dalam. Bagian Coba batang katanya, katanya, Pak. Tidak akan jauh beda mungkin ya. Jadi akan kelihatan daun,
Kan rantingnya acak di dalam itu, pasti kena juga rantingnya. Pasti kena juga dahannya. Nah, jadi histologi itu ilmu seperti itu. Kalau trakea kita potong melintang, pasti kelihatan lubangnya. Jadi pinggir bambu, lubangnya. Tapi kalau kita potong tegak lurus, coba bayangkan, apa kira-kira yang akan terlihat? Lapisan. Apa yang akan terlihat kira-kira? Histologi itu seperti itu ya. Jadi beda arah potong, maka yang terlihat penampakannya akan berbeda. Seperti sebuah bambu, kalau kita potong melintang dengan kita potong tegak lurus, terbayang ya beda kira-kira seperti apa. Nah, histologi itu seperti itu. Jadi nanti beda arah potongan, maka akan beda penampakannya. Maka kita harus mengingat ciri-ciri dari masing-masing jaringan. Bahwa ciri epitel itu selalu paling luar, biasanya berupa satu sel selapis, bentuknya pipi, kubus atau silindris. Kemudian kalau ciri dari otot, itu biasanya berbentuk seperti bola mata, ya, seperti apa namanya, gelendong ya. Bagian tengahnya ada inti yang besar. Kalau tulang, itu biasanya banyak rongga-rongga kosong karena sitoplasmanya tidak berisi. Kalau jaringan ikat, biasanya selnya jarang, tidak rapat, ya. Jadi waktu hidup, jaringan ikat ini bagian tengahnya diisi dengan air, diisi dengan lemak. Jadi ketika dipreparatkan, bagian ini hilang. Sehingga terlihat seolah-olah mereka saling berjauhan. Ya. Kemudian kalau pembuluh, itu akan terlihat seperti ini. Ya, ada pembuluh warna merah, itu berarti arteri. Kalau pembuluhnya berwarna biru berarti vena. Ya. Kemudian kalau ada warna biru-biru di preparat, coba kita lihat mana yang biru-biru. Yang tidak kelihatan. Nah, seperti ini biasanya yang biru-biru ini biasanya saraf. Jadi dimanapun posisi sel itu wajib mendapatkan berapa pipa kira-kira. Jadi dimanapun posisi sel kan mereka butuh makan. Untuk mengantarkan makanan berarti butuh apa? Butuh apa? Siapa yang mengantarkan makanan? Hah? Pembuluh darah. Pembuluh Jadi darah. dimanapun posisi ya pasti ada pembuluh darah di situ. Ya. Yang kedua, setiap sel butuh apa? Tadi butuh makan. Makannya tadi diantarkan oleh pembuluh darah. Yang kedua, dia wajib butuh apa? Butuh koordinasi. Maka dimanapun posisi sel, di situ pasti ada sel saraf. Ya, jadi dimanapun posisi sel itu pasti minimal memiliki dua struktur. Ya, ada pembuluh darah dan ada jaringan saraf. Ya, karena mereka mutlak membutuhkan itu untuk kehidupannya. Ya, sedangkan yang lain seperti tulang, seperti jaringan ikat, ya mungkin tidak mutlak dibutuhkan. Tapi kalau pembuluh darah dan saraf, dimanapun posisi selnya itu wajib ada. Ya. Ada yang mau tanyakan? Ya? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ini pertemuan ketiga ya. Respirasi, mudah-mudahan minggu depan kita bahas sirkulasi, pertemuan keempat. Ya, sirkulasi tidak banyak, jadi sirkulasi itu ada jantung, ada pembuluh darah, hanya dua itu. Jantung kita bagi nanti ada dinding jantung bagian dalam, yang disebut sebagai endokardium, dinding jantung bagian tengah, apa kira-kira namanya? Kalau ada endo, ada apa? Lawannya. Exo. Jadi kalau bagian tempat darah dipompa itu endokardium, sedangkan bagian paling luar itu eksokardium ya atau epikardium. Kita kenal dengan epikardium. Dan di antara endo dan epi ada apa? Jaringan tengah.
Mesokardium, Pak. Jadi hanya 3 itu saja. Epikardium, mesokardium, dan endokardium. 3 lapisan dari jantung. Kemudian nanti yang kedua, struktur dari pembuluh darah, yaitu struktur pembuluh darah vena dan struktur pembuluh darah arteri. Kembali ini berupa saluran, maka mutlak terbayang di pikirannya berarti bagian dalam pasti epitel, bagian luar pasti epitel. Itu yang pasti. Kemudian apa lagi kira-kira yang akan ada di pembuluh darah itu? Apa lagi selain epitel? Ada darah, Pak. Di pembuluh darah kita bahas dinding pembuluhnya ya. Kalau darahnya kan berarti di dalam salurannya. Kalau di dinding pembuluhnya, bagian luar epitel, bagian paling dalam epitel. Nah, di antara 2 epitel ini kira-kira apa yang akan ada? Kalau darah kan di dalam pembuluhnya, nggak mungkin di dindingnya darahnya. Apa kira-kira yang akan ada di dinding pembuluh darah ini? Otot. Otot wajib ya. Jadi otot agar pembuluh darah itu mampu untuk melakukan menghantarkan ya, untuk menghantarkan darah. Apalagi kira-kira yang ada? Jadi pasti ada epitel, ada otot, ada apa lagi? Jaringan ikat. Jaringan ikat. Apa lagi? Apa lagi? Saraf, ya. Jadi pasti ada itu selalu. Jadi ada saraf, ada jaringan ikat, ada otot, ada epitel. Jadi apapun nanti yang akan kita bahas di histologi, tidak akan jauh larinya dari 5 jenis jaringan ini. Jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Ya, tidak akan jauh dari 4 jaringan ini. Jaringan ikat yang agak banyak, ada jaringan tulang sejati, ada jaringan tulang rawan, ada jaringan lemak, ada jaringan darah, jaringan apa lagi? Yang jaringan ikat. Kalau otot kan 3 ya, otot polos, lurik, jantung. Kalau epitel banyak ya, ada pipis, silindris, kubus, ada selapis, ada berlapis. Kemudian kalau saraf itu hanya 2 mungkin ya, ada sensorik, ada motorik, tidak banyak pembagiannya. Nah, jaringan ikat ini yang banyak. Ada tulang rawan, ada tulang sejati, jaringan darah, jaringan lemak, jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar. Ya, banyak. Nah, kira-kira yang di pembuluh darah, jaringan ikat apa kira-kira? Mungkin nggak tulang rawan di pembuluh darah? Mungkin nggak kira-kira kita temukan tulang rawan di pembuluh darah? Tidak, Pak. Ya, kecil kemungkinan ya. Karena tulang sifatnya untuk proteksi. Karena pembuluh darah sudah di dalam. Jadi kalau Anda mungkin juga sering luka kan ya. Sering luka ketika main pisau atau ketika terjatuh, itu kan tidak pernah ketemu tulang di pembuluh darahnya. Tulang rawan juga nggak mungkin ada. Lemak ada nggak kira-kira di pembuluh darah? Saraf wajib ya, otot wajib. Nah, kira-kira kalau lemak ada nggak di pembuluh darah? Ada. Untuk memberi apa kira-kira? Ada, Pak. Untuk memberi sifat apa? Sifat apa yang diperlukan dari pembuluh darah sehingga harus ada lemaknya? Untuk memberi sifat elastis ya. Jadi pembuluh darah buat elastis, jadi kalau nanti lagi emosi, lagi hipertensi, darahnya kan lebih cepat. Jadi pembuluh darah perlu untuk melar ya, untuk membesar. Jadi untuk memberi sifat elastis, maka di situ perlu jaringan lemak. Ya, otot perlu ada untuk menjaga strukturnya tidak mudah pecah ya, tidak mudah bocor. Walaupun ada saatnya nanti pembuluh darah tidak mampu menampung tekanan dan akhirnya pecah juga. Ya, tapi itu sudah di luar kapasitas lah mungkin dia. Dalam keadaan normal, pembuluh darah harusnya kuat untuk menahan tekanan darah. Kekuatan ini didukung oleh jaringan otot dan jaringan lemak. Ya, jadi pembuluh darah nanti akan ada epitel,
akan ada jaringan lemak, akan ada jaringan otot, akan ada jaringan saraf. Itu setidaknya. Epitelnya juga akan ada 2, epitel di bagian luar dan epitel di bagian dalam. Ya. Begitu kira-kira? Ada yang mau tanyakan sekarang 927? Tidak ada? Minggu depan kita masuk ke histologi sistem sirkulasi. Tolong dilihat ya. Mungkin juga kita akan masuk ke histologi yang lain, yaitu histologi reproduksi dan histologi urinaria. Karena kita targetnya histologi 4 kali pertemuan, ini sudah 3 kali, berarti minggu depan mudah-mudahan habis. Kemudian anatomi 3 pertemuan. Ya. Tidak ada pertanyaan? Jadi dibaca di rumah ya. Jadi seperti biasa minggu depan kita lakukan review terhadap materi yang saya sampaikan hari ini. Nanti juga pas ujian akhir semesternya kemungkinan kita lisan. Ya, jadi dalam bentuk tanya jawab mungkin 5 menit per orang. Jadi kalau benar-benar kosong ya nilainya 0 ya. Tidak ada upah nulis di situ. Karena kita sifatnya ujian lisan. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri ya. Yuk, sama-sama. Terima kasih.